Minahasa mau keluar dari NKRI. Ya, narasinya keluarnya itu dikarenakan banyak persekusi di Indonesia yang pemerintah tidak becus menanganinya, katanya begitu. Ya. Sehingga mereka ini bisa jadi korban jika masih tetap bergabung dengan NKRI. Mengapa? Karena katanya yang minoritas begitu itu akan dijadikan korban atau dalam bahasa Jawa tumbal atas kekacauan yang terjadi antar elit. Dalam hal ini elit sepeninggal Presiden Soeharto ya. Sepeninggal Presiden Soeharto lengser itu elit-elitnya ada dua kubu. Contoh yang ingin masih tetap memegang Pancasila, dan kubu satunya lagi kubu yang tidak ingin memegang lagi Pancasila. Jadi menurut narasi suku Minahasa lalu Papua itu kan, kalau menurut suku Minahasa NKRI harga mati, tapi Bhinneka Tunggal Ika sudah mati. Jadi bagaimana nih kita menyikapinya? Semoga Presiden Prabowo bisa ya itu menghidupkan undang-undang subversif agar golongan-golongan yang merongrong Pancasila itu bisa ditangkapi dan dipenjarakan agar kapok ya. Kalau zaman Vietnam tahun 70-an 80-an itu kan barang siapa yang mengancam pemerintah, merongrong pemerintah, ditangkapi dan dipenjarakan. Lalu penjaranya itu yang kita tahu itu sampai di tempat gelap, lalu dengan tangan terkungkung di sebuah sebuah kerangkengan atau sebitan, sehingga hanya bisa duduk di ruangan itu dengan kedua tangan terkerangkeng di dalam ruangan yang gelap dan sempit, katanya begitu. Nah, namun kalau di zaman Soeharto kan pemenjaraannya tidak sekejam itu ya, pemenjaraannya yang umum-umum saja. Namun di Vietnam yang itu komunis, pemenjaraannya sampai sekejam itu ya. Ya, komunis ditentang di Indonesia, namun anehnya komunis itu ya itu dalam hal ini Vietnam malah lebih maju dari Indonesia. Kenapa demikian? Indonesia yang Pancasila tidak bisa maju, malahan Pancasilanya Indonesia itu dicuri oleh negara Belanda ya. Dicuri oleh negara Belanda, Pancasilanya di sana betul-betul diterapkan. Kalau yang di Indonesia tidak gitu ya. Gara-garanya juga ini ada persekusi, yaitu pelarangan pendirian rumah ibadah, yaitu gereja di Jawa Barat. Lalu di situ orang minoritasnya marah dan ini nih kesal, udah bayar pajak yang gajinya itu untuk menggaji para elit, para aparat, yang aparatnya itu disumpah untuk menegakkan Bhinneka Tunggal Ika ya, salah satunya untuk mengatasi persekusi seperti itu. Namun ketika ada persekusi diam saja gitu ya. Jadi itu yang dikeluhkan oleh minoritas ini. Makanya si Minahasa bangsa Minahasa yang ada di Sulawesi Utara ini ingin lepas dari NKRI seperti Papua. Jadi ya kalau ada narasi demikian ya maklum saja gitu ya.